إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. أما بعد. Para habaib, para ulama yang saya cintai, yang saya hormati dan saya patuhi, pengasuh Majlis Ta'lim wa Dzikir Al-Futuhat yang saya hormati, yaitu akhi fillah walillah Kyai Al-Haj Abdul Fattah atalallahu umrah wa hafidhahu min kulli balwa fid dunya wal ukhra. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majlis Ta'lim dan Majlis Dzikir, tentunya di situ adalah diadakan pengkajian ilmu dan mengajak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah aslul kulli khair, pokok daripada menghasilkan segala kebaikan. Karena sesungguhnya manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi ibadah jika tidak didasari dengan ilmu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Karena itu ibadah memerlukan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu dengan orang yang berilmu walaupun ibadahnya hanya yang wajib. Nabi berkata, fadlul alim alal abid kafadli ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan orang yang berilmu di antara orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu seperti keutamaanku, yaitu Nabi Muhammad, di antara sahabat yang paling rendah. Kalau kita bandingkan Nabi Muhammad dengan sahabat yang paling afdal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sejuta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak sebanding dengan Sayyidina Muhammad SAW. Apalagi kalau dibandingkan Nabi Muhammad dengan sahabat yang terendah derajatnya. Riwayat yang lain, kafadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaannya bulan purnama di antara bintang-bintang yang kecil. Dalam ayat
Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ai la yastawuna fid dunya wala fil akhirah. Tidak sama derajatnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, baik di dunia maupun ada di akhirat. Apa bedanya kita dengan Imam Syafi'i? Apa bedanya kita dengan Wali Songo? Sama-sama manusianya yang lahir bayi, yang makannya juga makan nasi. Yang membedakan mereka ahlul ilm, sedangkan kita adalah orang yang tidak berilmu atau kurang berilmu. Tetapi ketahuilah bahwa al-ilmu lahu adab wal amal lahu adab. Ilmu itu perlu untuk diamalkan. Ilmu itu ada adabnya, amal juga ada adabnya. Fa'adabul ilmi al-amal bil ilmi. Kalau orang punya ilmu, harus diteruskan dengan beradab dengan ilmu, yaitu mengamalkan ilmu. Tahu tentang kewajiban sholat, tapi nggak sholat, itu orang tidak beradab dengan ilmu. Tahu tentang kewajiban puasa Ramadan, tapi tidak puasa Ramadan, itu orang tidak beradab dengan ilmu. Tahu tentang kelebihan, keutamaan sholat berjamaah, sholatnya tetap sendiri. Tahu tentang keharaman berzina, tetap dia berzina. Tahu tentang haramnya berjudi, dia tetap berjudi. Ketahuilah bahwa orang itu adalah berilmu tapi tidak beradab dengan ilmu. Fa'adabul ilmi al-amal bil ilmi. Adabnya ilmu yaitu kamu harus mengamalkan ilmu. Setelah mengamalkan ilmu, maka ada adabul amal. Adabnya beramal. Adabnya beramal. Apa adabnya beramal? Al-khusyu', al-khasyah, al-ikhlas, al-hudur. Khusyuk dalam beramal, ikhlas dalam beramal, ta'zim terhadap yang diamal untuknya. Maka itu adalah adabul amal. Masya Allah, dia tahu bagaimana pahalanya sholat berjamaah di masjid. Berangkat ke masjid sholat berjamaah berarti sudah melaksanakan adabul ilm. Tapi masuk masjid tidak beradab. Masuk masjid dengan kaki kiri. Dia sholat asal-asalan, nggak ada khusyuk. Dia membicarakan urusan duniawi ada di masjid misalnya. Dia banyak tertawa ada di masjid. Maka orang itu adalah tidak beradab dalam amal. Karena itu majelis taklim ini kita adalah untuk menggali ilmu. Di sini kita harus perlu adab, saudara. Ketika itu beradab, maka kamu akan dapat nurul ilm nantinya. Kamu di situ akan dapat barakatul amal nantinya. Amal makbul dan ilm nur. Amalnya diterima dan ilmunya akan menjadi cahaya, saudara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak orang mengetahui pahalanya bersolawat kepada Nabi. Itu adalah ilmu. Kemudian mengadakan maulid Nabi, itu adalah sudah mengamalkan ilmu. Tapi kadang-kadang tidak memperhatikan adab dalam amal. Menghadiri maulid Nabi sambil menghisap rokok, tidak ada adab dengan amal. Kemudian dengan bergurau, itu tidak adab dalam beramal. Maka ketika amal tidak beradab, amalnya akan menjadi maib. Dan nanti yang dikhawatirkan amalnya jadi merdud nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ditolak oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena itu perlu ta'zim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, itu adalah pertanda hatinya penuh dengan takwa kepada Allah. Titik beratnya ada di ta'zim. Wa man yu'azzim. Ta'zimullah itu adalah bukan dengan mercon. Ta'zimullah itu adalah bukan dengan suara gemuruh, tapi ta'zimullah adalah dengan khusyuk, dengan huzurul qalb. Karena itu ketika malam hari raya, bukan beduk sebetulnya yang menjadi syiarnya hari raya. Walitukabbirullah ala ma hadakum, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Karena itu kadang-kadang kita melihat, Masya Allah, umat Islam ini senang dengan majelis ilmu, ribuan yang hadir, tapi kok kurang ada takdir. Karena ta'zimnya, adabnya di dalam beramal yang kurang, ya ikhwani. Adabnya yang kurang ada. Nah, disinilah Nabi SAW mengajarkan kita untuk beradab, sehingga beliau menyatakan al-adab fawqul ilm. Fawqul ilm, adab itu lebih tinggi nilainya daripada ilmu, bahkan lebih tinggi daripada amal, saudara. Kalau kita berbicara tentang ilmu dan amal, sihhatus shalah, sahnya salat misalnya, kita menutup aurat, menghadap kiblat, suci dari hadas dan najis, melaksanakan syarat dan rukun, maka sah. Naam. Tetapi kalau tidak beradab, kita juga punya nilai sendiri, apalagi Allah. Contoh, ada orang pakai sarung nggak pakai baju, ngimamin sholat Jumat, sah apa nggak sah? Tertutup auratnya sah, tapi diusir dari masjid. Nggak pantas kamu jadi imam. Kenapa? Karena penilaiannya adalah bukan ilmu, tapi dengan adab. Ada khatibul Jum'ah pakai kaos oblong, kelihatan ketiaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sah apa nggak sah?